prosedur dan tujuan tindakan. Oke. Ibu, pagi ini Suster Eca akan ganti spraynya ya Bu. Karena spraynya udah mulai kotor, bajunya itu juga kotor. Kita ganti ya Bu. Menutup tirai atau pintu kamar tidur dan mencuci tangan. Oke, ini tempat tidurnya sudah tempat lain ya, rapi. Cuci tangan. Saya nggak bingung ada di depan. udah ya. Cuci tangan kita cara cuci tangan. Tahu. Ya. Terus 3. Awali dengan basmalah, menurunkan penghalang tempat tidur pada tempat perawat berdiri. jadi begini ya. Oke. Ibu kita bersihkan. Mulai ya Bu ya. Oke. Udah. Mengatur tinggi tempat tidur, mengatur posisi klien yaitu supine atau mendatar. Oke. Ini supine ya, mendatar. Ada yang semi polar yang begini kan? Ada. Nah, apalagi semi polar begini. Dia rambutnya rambut gimbal. Ini bingung banget nanti kalau keramas ya. Ganti spray ya Bu. Bila perlu mengangkat bantal dan memiringkan klien ke arah yang berlawanan dengan posisi perawat. Kita taruh bantal ini, bantal basah ya. Kita miring di situ ya, biar mau diganti spraynya. Ya, ini mutilasi nih mereka semua ini tak pegangin kalau gitu, karena nggak bisa ini. Kalau dia kan bisa pegang begini nih, kalau pasien pegang pakai ini. Karena dia nggak ada begini bingung ya. Oke. 4. Melepaskan lipatan alat tenun yang terdapat di bawah kasur dari kepala ke kaki tempat tidur. Melepaskan ya. Kita kalau kerja buat nyaman buat kita juga ya. Enggak, ini kan mana ada pasien Bukan ada aja pertanyaan. bisa bercanda ini mah. Tadi yang ini udah kan yang saya sebutin udah ya. Oke. Melipat alat tenun tersebut ke arah klien, pertama-tama stiklaken, zeil, bovenlaken, melipat sampai ke bawah boko. Iya, maaf. Pertama stiklaken. Iya Bu, pertama-tama stiklaken dulu. Stiklaken dulu. Nah kalau ini jadi kacau nih. Gini kan? Ini nggak pakai simpul yang 90 derajat itu ya, Bu? Oh bukan, nanti dulu. Nah, itu yang nggak ada backpack, nggak ada pasien. Oh. Kalau ada pasien begitu berantakan. Itu yang kayak di hotel gitu ya, cakep gue yang namanya. Ini yang ada pasien kita begini dulu. Berarti ini habis dibuka langsung dipasang Nah, gini ya? nah ini kan contohnya ya kan gini kan, tarikan nanti begini kan, ya nggak sih. Nah jadi sekarang lipatnya udah pinter nih, siapa yang lipet tadi. Nah gitu kan, ini dulu kita pasang supaya dia aman, nggak lari tidurnya. Ini yang nggak pernah bersihin tempat tidur juga kacau ya kalau nggak pintar bersihin tempat tidur. Ini dulu kita tahan karena nanti dia akan lari. Lalu ini seperti kita nggak usah rapi-rapi dulu, yang penting dia ngikat dulu. Apa tuh? Oke, begini punten. Kayak begini perawatnya sebaiknya dulunya agak ditarik ya. Karena dia akan nggak fleksibel penjat kita. Oh ini, oke. Dan kan? Itu kan sih, Kalau dia posisinya pakai kateter gimana Bu? Nah nggak salah. Kateter ada Ini angkat. sebenarnya dia Berarti kateternya ini dinaikin. kateter di sini, ini kateter apa kateter di sini? Kateternya kita angkat dulu. Nah kan dari kateter ngomongin kateter. Ini langsung. Nah, baru ini nggak sih? Stiklaken, zeil, Dikasih gede gitu sih. sama Nah, ini kita perhatikan dulu, jangan sampai salah. Nah, ini benar. Ini. Ini nggak pernah kerja repot gitu begini. Yang gini kan, ini ya di bawahnya ya. Nah, nanti kan ngedorongnya sekalian. Oke, ya nggak sih? Dah. Ya kan? Yuk kita masukin. Kurang kan? Ya, kepalanya kita dorong. Pindah ya, Bu. Pindah dulu. Mereka begini.
Nih, ngangkatnya jadi sebegini. Kalau dia miring kan begini, harusnya miring gini, miring gitu kan ya? Ya nggak sih, ini karena dia meretel lah. Dia tarik deh tuh dari sini, tarik semuanya. Nah, ini tarik bantu. Tarik dulu spraynya, satu-satu tarik spray. Tarik dulu spraynya. Nah, memang kerja harus berdua, minimal nggak bisa sendiri. Oh, sama ini, tangan dulu, saya pelukin. Gantian kamu yang ini. Tarik dulu. Ini cilok seumpama dia balik begini ke saya ya, pasang dulu dari situnya rapi. Nah ini kalau dia harus kunci dulu kita rapi. Udah dikunci udah. Nah baru ditarik satu, tarik leher satu. Nah rapikan, lurusin, terus tarik, masukin dulu. Oke, tarik lagi ya kan nggak salah kan? Lagi yang rapi, udah. Nah kalau sudah dikunci, baru kita masukin lagi kan ini begini kan udah ya. Baru sebentar. Aku tangannya di atas. Allah Muhammad Rasulullah, lepas deh. Nih, oh ya baru kakak kasih tahu ya. Kalau yang biasa rapi kerja nih begini juga. Ini cerita dikit waktu bapak saya sakit. Bapak saya waktu udah mulai serangan jantung. Wah itu malu. Dia gini-gini. Saya ini apa? Jadi suka gini-gini gitu. Rupanya bertekuk di sininya. Nah jadi nggak enak sih di sininya. Jadi dia. Nah kan bapak saya pas lihat, wah lu bertekuk. Saya bilang gitu udah. Makanya saya suka saya giniin. Tuh rapi. Tidur jadi dia aman tuh ya. Bagus nggak sih? Bagus. Estetik. Ini sih sebenarnya nggak repot kalau orangnya masih bisa. Lalu kita rapiin orangnya dulu, ntar belum nih. Ini yang tadi dibilang kalau dia segitiga, kalau pasiennya nggak ada. Kalau kita yang ada pasien, jadi kita kunci rapat aja dengan cara gini nih. Kalau segitiga tuh emang kayak gini aja, Bang. Nggak kencang. Kalau ada pasien mendingan masukin aja. Makanya kan sekarang spray banyaknya berkaret. Ya kan? Nah ini kenapa? Kalau di rumah sakit ada yang nggak berkaret, cuman Diikat. kenceng-kenceng. Diikat kenceng kayak karet. Jadi dia akan ini karena kita beli umumnya maksudnya nggak ada yang begitu, dia jahit dari berapa roll gitu jahit. Ini kan kita beli dari perusahaan spray. Kalau di rumah sakit kan berapa roll dibikin gitu umumnya ikat begini. Jadi ini diikat, situ ikat terus jadi kentang. Iya. Ya, oke. Kalau segitiga biasanya nggak ada pasien, jadi dia rapi. Ini sebelum begini, ini kan pasiennya berantakan ya, supaya tidak 2 kali ngutak-ngatik pasien sekalian. Ini kita ganti. Santai. Ini mohon maaf ini suka bau ya. Dari spraynya mana tuh? Taruh sini. Ini bau nih. Yang gini juga bau. Kagak ada muntah. Boiler. Keringet bau obat ya. Bau obat tuh enak. Ada yang Makanya boiler. kita kadang-kadang ada butuhnya pakai masker dan sarung. Kamu aja kalau nggak ganti spray juga bau. Siapa yang suka ganti spray? Cowok-cowok ya apalagi. Nah kita kalau ganti semuanya ini sekalian biar dia nggak capek diangkat-angkat, pasang dulu ini. Ini biasa pekerjaan yang biasa rajin di rumah nih. Kalau nggak rajin rumah ketahuan nggak bisa kerja. Dia lipat biasanya. Ini contoh kayak begini nih ya, walaupun pasiennya ini rambutnya dia kayak begitu ya pasiennya. Anak pantai. NTB. Adel. Kita ayam sekalian. Ada sisirnya. Itu tuh sisiran tadi ini tuh ya. Ini palanya bagus bisa naruh ya. Badannya kegedean. Enakin, nah gitu kan. Iya rambut dari gini. Berasa nggak sih kalau rambut panjang itu nyangkut di sekitar situ? Iya. Iya kan? Masya Allah. Ini ususnya ususnya berubah. Nah sedikit banyak saya cerita tentang saya pernah ngalami di mana saya pakai kateter ngikatnya pada nggak bener, saya kesakitan kalau tentang. Nah kayak gini kan, berasa nggak sih kamu estetiknya namanya bilang perawat
ungu dan kiat. Nih kayak begini aja nyesek nih. Ya nggak sih? Kalau begini kecepek nih nggak enak. Ya nggak sih? Kalau tidur nggak usah terlalu dikancing, karena dia akan nyesek. Nah, Bukain dadanya. nah gitu. Nah, Buka dada. terus mana sih yang kateter? Mana kateternya? Ini tuh pernah kejadian saya yang alami saya sendiri waktu saya melahirkan. Ini kateter tapi di sini. Dia kateternya mana sih? Itu di sini, bukan di sini. Oh, bukan, ini bukan kateter. Ini adalah stoma. Ini adalah Susah kali ya, Bu. pasang ini usus-usus. Habis operasi kali ya. Bukan. Kamu belum tahu itu. Nah, itu bentar ya. Ini embel-embel apa sih? Ini kayaknya bisa sar. Jadi ini adalah kalau dia ada tumor atau ada apa, cairannya dikeluarkan darah dikeluarkan dari sini. Ini mah kemaluan di sini posisinya. Ini sebenarnya buat ini aja, dia mungkin atasnya perutnya ada cairan atau apa, udah operasi keluarin darah. Kalau kateter mah di sini say. Tuh, kateter di situ. Ini apaan ya? Kayaknya selangnya juga Ya gitu udah. banget. Jadi dia misalkan ada tumor, operasi angkat tumor. Kemudian ada darah-darah sisa, nih cara ngeluarin darahnya. Sisa nanti kamu belajar di KMB itu ya. Nah, yang tadi saya bilang ini kayak embel-embel begini, waktu saya alami di mana saya waktu pernah pasang kateter kencing, terus si selang itu nyangkut begini di dalam jadi badan ketarik. saya. Begini. Karena dia nyangkut di sini ya, di punggung saya ini. Nah, satu kali saya kok nggak bisa kencing gitu ya. Keringet dingin saya habis-habisan. Habis operasi kan saya nggak bisa ngomong, cuma kenapa nih kayaknya sini saya perih gitu, bagian vagina saya perih. Terus kayak pengen kencing tapi kok nggak bisa keluar gitu. Terus saya keringet dingin, nahan sakit gitu. Terus saya panggil suster melalui bel, suami saya ada apa kaget. Rupanya gara-gara ini. Jadi saya kok kayak nggak bisa kencing, terus saya ketekan sama urin gitu ya kencing saya. Tapi kok perih gitu. Pas gitu sama suster dilihat, walah dilepas langsung berkencing saya tuh. Langsung saya nggak sakit. Gitu, makanya kan kayak begini aja sederhana, adik di sini kan, di sini lubangnya ya, terus ketekan di punggung di sini saya nih, di sini saya bertekuk di sini, habis itu saya pakai gurita karena saya habis melahirkan kan, diguritain bertekuk begini ya, kata si bidannya, siapa nih yang guritain nih, nggak sadar ini ya ketekuk gitu kan, saya jadi dengar omongan itu kan, terus saya digurita kenceng kan, artinya ini ya kelipatnya. Makanya hati-hati kalau ada selangnya, kita perhatikan gimana selangnya apa sih gitu ya. Oh, ini mah di sini, berarti Ini ininya. apanya ya? Bulunya. Pakai softtek. Kamu belum belajar anatomi? Belum ya? Ibu copot. Ntar belajar. Ini mah kemaluan wanita udah tahu kan? Tahu punya, Bu. Semua juga punya, perempuan mau nggak punya kamu bukan wanita tuh. Dan ntar aja belajar anatomi ya. Belajar. Nah, ini kita rapikan. Selimutnya ganti. Nah, kalau selimut ganti nggak ngablak begini ya. Pastikan dulu selimutnya diganti. Pakai Nggak sepatu. mandi. Nah, kita kalau ganti selimut, bisa cerita sedikit. Waktu itu saya mandiin yang jangan ningrat. Apa itu? Udah nenek ketua ya. Saya sebenarnya bukan mandi, saya ruangan sebelah, saya mandi ruangan sebelah, teman saya namanya Dani. Jangan bantuin aku jangan mandiin. Bantuin bentar. Kenapa? Ini nenek kamu kelihatan. Jadi kan nenek udah berumur ya. Mau mandi aja dia nggak boleh kebuka kayak tadi mandi. Jadi harus ngambang begini. Saya cerita sedikit buat kamu ya. Jadi teman saya tuh mandiin pasien, padahal dia ruangan sendiri, kelas berkelas. Dia pakai begini cara mandinya, nggak mau kelihatan. Jadi saya bagian megangin ininya. Ya, ini kata teman saya gitu. Nenek aja pakai malu kata dia gitu. Jadi saya lagi mandiin sebelah sana, dia sendirian, nenek marah. Oh, tutupin gitu. Akhirnya dia mandinya gini. Padahal udah pakai gorden. Udah pakai gorden, nggak ada yang seperti itu ya, mungkin kan orang ningrat kali ya. Jadi tugas saya tuh megangin beginian, pada saat kerja saya terbengkalai gitu ya. Jadi kalau kita ganti gini biasain ya, gini ganti. Kan kita ini mayatnya juga begitu loh, apalagi manusia mayatnya begitu, jangan nabrak aja kelihatan begitu. Itu botak. Ini juga aku belum begini, jangan pakai begini ya, ini semua kotoran kan, juga ada yang begitu ya, gulung langsung masukin. Nah, ya kan enak ya sih kalau kamu kerja itu bagus. Nah kan enak, udah pasang ini apalagi
Kalau misalkan ibu mau tutup segimana, ya terserah ibu mau gimana. Nah gitu kan Ini panas. Nah, itu lanjut yang udah aja Bu. Heeh. Menarik alat tenun dengan tepat sehingga Udah, tidak ada semua kerutan. saya. Angkat ujung laken, turunkan ujung laken udah. Melakukan hal yang sama pada klien di kaki tempat tidur. Membuka lipatan zel, memasang kembali penghalang tempat tidur dan pindah ke sisi yang lain. Kemudian menurunkan penghalang pada sisi tersebut dan membantu klien bergeser ke sisi lain di mana alat tenun telah dipasang. Melepaskan atau mengangkat lipatan alat tenun kotor, membuka lipatan alat tenun yang bersih di atas kasur, membantu klien ke posisi mendatar, membentuk sudut laken pada bagian kepala dan kaki tempat tidur, membuka lipatan zel, memasang boven, laken dan selimut pada klien, memasang kembali penghalang tempat tidur dan mengganti sarung bantal. Udah ya Bu. Terus mengembalikan klien ke tempat tidur seperti semula dan membuka tirai, membereskan alat-alat dan mengembalikan ke tempat semula, mencuci tangan dan mengucapkan hamdalah. Oke. Alhamdulillah. Kayaknya tadi ada enaknya yang jadi pasien beneran deh. Jadi nanti Iya. sebelah kanan pegang ininya. Ini karena tadi nggak ada pasien Aku yang mau belajar. begini. Jadi nanti ada satu yang merhatiin jadi pasien, terus pegang begitu ke penghalangnya, gitu kan ya. Nah ke sebelah sini turunin gitu ya, bisa ya? Bisa. Oke, sekarang ini kan saya sudah praktekin, sekarang kamu yang praktekin. Udah, nanti kalau udah selesai ini ditutup dulunya ya, penghalang udah coba tutup. Nah ini begini selesainya. Oke, Ibu saya tinggal ya Bu ya, saya mau ke pasien lain. Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Ibu merasa nyaman kan begini? Nah, apa lagi yang saya bisa bantu? Itu misalkan kayak gitu ya, terus kita tinggal. Terus kita alhamdulillah cuci tangan, pasien Allah, ya kan? Oke. Ini sudah saya praktekkan, sekarang kalian